Halo teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel YouTube Belajar Arsitektur. Kali ini bareng dengan saya Imadudin dari PT Rancang Reka Ruang. Di kesempatan kali ini kita akan kembali nih sharing-sharing dengan teman-teman terkait salah satu komponen pada bangunan yang itu akan mempengaruhi tampilan maupun fungsinya. Nah, apa itu? Kita akan membahas tentang atap. Mungkin di video sebelum-sebelum ini pernah kita membahas tentang beberapa jenis atap, tapi kita akan lebih spesifik lagi terhadap beberapa jenis atap yang saat ini cukup populer di kalangan masyarakat kita, terutama di Indonesia itu sendiri. Nah, tentu peranan atap ini sangat penting ya teman-teman, selain secara fungsi juga sebagai naungan tempat kita tinggal di bawahnya untuk melindungi kita dari iklim maupun cuaca, tetapi juga dia berpengaruh pada tampilan bangunan atau fasad bangunan, sehingga secara fungsi kita pasti pengen punya rumah yang memadai, dan secara tampilan pun juga pasti kita ingin berharap rumah kita juga bisa nyaman untuk dipandang atau dinikmati secara visual. Nah, sebelum kita lanjut ke video ini lebih dalam lagi, jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja bergabung nih di channel ini, silahkan pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti kita, terus nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info-info terbaru ataupun video terkait arsitektur ataupun desain interior dari kami. Nah, atap ini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa peranannya sangatlah penting bagi sebuah bangunan ya, karena bangunan bisa dikatakan bangunan karena memenuhi tiga komponen, yaitu landasan, tegakan, dan juga naungan, di mana atap ini masuk ke dalam kategori naungan ya. Selain sebagai fungsi utamanya untuk menaungi dan melindungi ruangan di bawahnya atau bangunan itu sendiri bagi user terhadap cuaca luar ataupun bahaya binatang dan lain sebagainya, visual dari atap juga berfokus untuk meningkatkan daya tarik dari estetika rumah itu. Ketika memilih sebuah atap untuk desain bangunan, penting bagi kita untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan lain terkait dengan desain maupun sampai ke bahannya, karena atap ini juga akan mempengaruhi bagaimana efisiensi energi yang diterima oleh bangunan kita maupun untuk keberlangsungan secara jangka panjangnya untuk daya tahan bangunan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, apa saja sih jenis atap yang populer untuk saat ini terutama di masyarakat kita di Indonesia khususnya? Yang pertama adalah atap pelana. Atap pelana atau yang biasa disebut dengan atap bernada atau berpuncak merupakan salah satu bentuk atap yang cukup populer di Amerika, kemudian diadaptasi di berbagai wilayah, termasuklah di Indonesia. Jenis atap ini memiliki beberapa konfigurasi. Kalau di sini kita menyebutnya dengan atap pelana samping, depan, kemudian ada atap pelana silang, dan juga atap pelana Belanda. Jenis atap ini memiliki desain yang sederhana, sehingga mudah untuk diimplementasikan dan juga mungkin bisa jadi efisien terhadap penggunaan materialnya yang dapat dengan mudah kita dapatkan di wilayah kita. Kemudian untuk model atap pelana ini juga memiliki variasi kemiringan yang cukup banyak untuk bisa diimplementasikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah pemilihan dari material penutup atapnya, karena tidak semua material penutup atap bisa diterapkan pada kemiringan yang landai hingga curam. Jadi tetap harus memperhatikan material yang digunakannya juga. Kelebihan dari jenis atap pelana ini ialah yang pertama, karena atap pelana itu adalah atap miring dengan kemiringan yang ditentukan berdasarkan satu wilayah, di mana setiap wilayah pasti memiliki iklim yang berbeda-beda. Khususnya kalau di Indonesia sendiri, iklim tropis ya, di mana curah hujan yang cukup tinggi begitu. Jadi atap pelana ini sangat cocok karena kemiringannya dapat membuat air hujan yang jatuh itu lebih cepat untuk dialirkan ke bawah, sehingga tidak membebani bangunan yang dapat membahayakan pengguna di bawahnya. Nah, selain itu, mungkin kalau relevansinya di daerah luar negeri begitu adalah beban dari salju. Jadi salju walaupun dia air tapi juga butiran-butiran padat dan cukup berat untuk jangka waktu yang lama, sehingga kemiringan di luar negeri pun kadang kalau kita melihat beberapa atap pelana memiliki kemiringan yang lebih curam daripada atap-atap pelana di Indonesia, karena untuk pertimbangan beban salju tadi yang harus turunkan ke bawah dengan sesegera mungkin. Dengan menggunakan atap pelana, kita juga bisa mendapatkan rongga ataupun ruangan di bawahnya nih. Jadi di atas plafon di dalam, mungkin di atasnya plafon, di bawahnya atap. Itu akan ada rongga yang kalau memang ukurannya memenuhi, kita bisa manfaatkan itu sebagai ruang, atau kita
biasa kenal dengan nama loteng seperti itu yang bisa digunakan untuk beraktivitas di sana untuk beberapa kegiatan tambahan seperti itu. Walaupun atap pelana ini cukup ideal diimplementasikan di wilayah kita, tapi juga perlu dipertimbangkan adanya faktor-faktor lain karena atap pelana apabila kita memiliki overhang atau tritisan yang cukup besar dan lebar itu berisiko untuk tertiup oleh angin apabila kondisi angin kencang dan sebagainya, sehingga bidang yang besar tadi terdorong oleh angin bisa menyebabkan dia lepas baik dari material penutupnya, bahkan secara ekstrim lagi kalau memang intensitas angin besar bisa terlepas sampai dengan rangka-rangkanya dan itu akan sangat berbahaya. Maka proporsi, komposisi, dan juga ukuran dari bentuk atap terhadap ketinggian rumah ataupun lokasi dengan kanan kirinya banyak bangunan atau tidak, itu juga tetap menjadi poin yang harus dipertimbangkan untuk menerapkan jenis atap ini. Yang kedua adalah atap limasan. Atap limasan ini masih sama, atap yang miring juga. Kemiringan kadang hampir menyerupai atap pelana, tetapi bedanya adalah untuk atap limasan ini keempat sisinya itu semuanya miring. Kalau pelana tadi biasanya hanya miring di dua sisi, depan, belakang, atau kanan kiri. Tapi kalau atap limasan, empat-empatnya semuanya miring. Nah, biasanya juga kalau bangunannya persegi atau persegi kotak gitu ya, secara dimensi mereka sama, kemiringan itu akan bertemu di satu titik. Tapi juga tidak selalu, oleh karena itu tergantung dari ukuran panjang dan lebar bangunan itu sendiri. Terdapat beberapa variasi atap limasan seperti limasan sederhana biasa, kemudian kita sebut ada juga yang kita sebut dengan limasan piramida, silang, dan juga setengah limasan. Nah, untuk kelebihannya sendiri untuk atap limasan hampir sama dengan atap pelana, tapi karena keempat sisinya ini miring, sehingga atap limasan ini memiliki daya tahan yang lebih kokoh dan juga lebih kuat karena lebih stabil daripada pelana, sehingga sangat cocok untuk diimplementasikan di wilayah-wilayah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, kemudian angin maupun daerah bersalju juga masih bisa. Keuntungan lain juga sama, hampir mirip dengan pelana, bahwa dengan ukuran yang pas sesuai dengan ketinggian bangunan ya tentunya, di bawahnya juga kita bisa letakkan ruangan untuk difungsikan sebagai mungkin penyimpanan atau aktivitas semacam loteng itu tadi juga. Dengan kemiringan di empat sisi tadi menyebabkan konfigurasi rangkanya juga lebih memerlukan material yang lebih banyak daripada pelana, sehingga secara biaya pun juga akan berpengaruh untuk kebutuhan membuat atap model seperti ini. Dan perlu diperhatikan, kadang ada yang mengkombinasikan atap limasan ini dengan beberapa bukaan atau jendela di atas. Nah, itu sangat perlu dipertimbangkan terkait dengan sambungan baik dari rangka hingga penutup atapnya untuk menghindari adanya kebocoran pada rumah seperti itu. Jenis atap yang ketiga adalah atap datar atau flat roof. Yang paling kita kenal di lingkungan kita saat ini mungkin adalah atap dak beton. Jadi atap ini memiliki kemiringan yang cukup datar atau landai daripada atap-atap yang lain, mungkin tidak sampai 5%, tetapi atap ini memang bisa memberikan efek yang cukup signifikan bagi sebuah bangunan, baik dari tampilan ataupun ruangan dan juga kekuatannya. Dari segi tampilan, atap ini memiliki khas yang membuat fasad itu menjadi lebih minimalis ataupun lebih simpel. Karena atap dak memang dia cenderung lebih meminimalisir bentuk sebuah bangunan ini menjadi lebih sederhana lagi dan lebih minimalis. Cocok banget bagi teman-teman yang suka style-style minimalis. Nah, tetapi perlu diperhatikan, penggunaan atap ini adalah kurang bagus ketika satu, pengerjaan di lapangan itu secara teknis tidak benar ataupun ada kesalahan terhadap materialnya, semen dan juga pembesian dan sebagainya, karena itu akan berdampak pada kebocoran. Atap ini cukup sulit untuk maintenance-nya ketika terjadi sebuah kebocoran. Nah, kebocoran ini bisa disebabkan karena adanya kesalahan teknis ketika pelaksanaan atau kemiringan dari dak betonnya tadi yang kurang memenuhi, sehingga air di atas ketika hujan itu menjadi meluap dan bisa masuk ke dalam rumah. Nah, tapi di sisi lain atap ini juga memiliki kelebihan karena kita bisa manfaatkan area di atas dak beton ini sebagai ruang-ruang hidup untuk aktivitas. Kalau dia berfungsi sebagai atap,
atau rooftop, kita bisa gunakan sebagai taman di rooftop ataupun sekedar untuk area peletakan tandon air untuk menunjang utilitas bangunan. Atap ini juga pasti tentunya memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan jenis-jenis atap yang lain karena bahannya sendiri cukup banyak dari semen, adukan semen, pasir dan sebagainya, plus membutuhkan struktur yang lebih kokoh juga karena bebannya cukup berat daripada atap limasan ataupun atap pelana seperti itu. Nah, untuk yang keempat adalah atap sandar atau atap yang biasa kita temui, dia hanya memiliki satu kemiringan saja. Berbeda dengan pelana atau limasan tadi yang memiliki 2 atau hingga 4 kemiringan, atap sandar hanya mengandalkan satu sisi arah kemiringan saja. Secara tradisional, atap ini digunakan untuk penambahan ruangan rumah, gudang atau beranda begitu, karena luasannya yang tidak terlalu besar, tapi seiring berjalannya waktu dengan model yang satu kemiringan tadi memiliki bentuk yang cukup sederhana ataupun efisien secara penggunaan material. Jadi diterapkan juga kadang di atap utama bangunan sehingga memberikan ciri khas tersendiri karena bangunan juga memiliki ekspresi kemiringan yang cukup mencolok untuk dilihat secara visual. Jadi salah satu sisinya pendek, salah satu sisinya tinggi begitu. Jadi cukup mempengaruhi fasad juga kalau memang atap itu diperlihatkan. Kelebihannya adalah mungkin dengan satu kemiringan tadi, atap ini tidak terlalu membutuhkan rangka yang kompleks seperti atap limasan atau mungkin pelana juga ya, walaupun pelana juga sederhana, tapi karena satu kemiringan jadi bisa lebih disederhanakan lagi untuk rangka atapnya. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari atap sandar ini adalah ketika bangunan kita memiliki ukuran yang besar, mungkin panjang atau lebar begitu, karena atap ini mengandalkan satu sisi kemiringan, maka dampaknya adalah salah satu sisi bangunan akan memiliki ketinggian dinding dan juga plafon yang rendah, dan sisi yang sebaliknya akan terlalu tinggi. Nah, itu kurang efisien untuk pemanfaatan material baik pada dinding maupun pada ruangan di atas plafonnya itu, karena kurang dapat difungsikan sebagai area untuk beraktivitas. Nah, selain itu juga jika bentangan ruangan atau bangunan kita cukup panjang, atap landai ini kalau kemiringannya kurang juga mungkin akan berpengaruh pada keamanan di bawahnya, sehingga karena air hujan yang jatuh dari atas itu hanya difokuskan untuk dibagi alirannya ke satu sisi, beban atap menjadi tidak terbagi sehingga itu bisa jadi membahayakan ataupun jebol ketika daya tampung si atap ini kurang kuat untuk menahan debit air yang cukup banyak ataupun curah hujan dengan intensitas yang deras dan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Nah, gimana kira-kira teman-teman tentang video kita kali ini? Mudah-mudahan bisa membantu atau menambah referensi ya bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mendesain bangunan atau rumah tinggalnya, terutama untuk menentukan jenis atap apa yang cocok untuk rumah teman-teman. Nah, apabila masih bingung terkait dengan materi kita kali ini, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan atau boleh di sharing-sharing di kolom komentar di bawah, atau bisa juga konsultasi dengan kami, dengan tim arsitek ataupun interior dari PT Rancang Reka Ruang melalui kontak yang sudah kami sediakan di kotak deskripsi di bawah. Nah, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Saya Imaduddin, izin untuk undur diri. Bye!